Halo, perkenalkan aku Aprilia Caroline dari program studi agronomi jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tanaman pangan yaitu tanaman kedelai. Selamat menyaksikan. Kedelai atau soya adalah salah satu tanaman jenis Fabaceae atau polong-polongan yang dimana polongnya menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu kedelai, tempe, tahu, dan kecap. Berdasarkan arkeologi, tanaman ini telah ditanam selama 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati di dunia. Penghasil kedelai utama di dunia adalah Amerika Serikat. Kedelai adalah tanaman yang selalu peka terhadap pencahayaan. Dalam pencahayaan yang rendah, batangnya akan mengalami pertumbuhan memanjang sehingga berwujud seperti tanaman merapat. Baiklah, selanjutnya itu klasifikasi tanaman kedelai. Untuk kingdom itu Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Rosales, famili Leguminosae, genus Glycine, dan spesies Glycinemax. Selanjutnya itu ada morfologi tanaman kedelai yang terdiri dari batang, akar, daun, bunga, dan biji. Untuk akar, kedelai memiliki akar tunggal dan memiliki bintil-bintil akar yang merupakan koloni dari bakteri Rhizobium japonicum. Bakteri Rhizobium bekerja untuk mengikat nitrogen dari udara yang kemudian akan digunakan untuk pertumbuhan. Akar kedelai dapat mencapai kedalaman 150 cm di dalam tanah, tetapi kebanyakan kedalaman perakaran hanya mencapai 60 cm. Selanjutnya ada batang. Tanaman kedelai memiliki batang perdu, bentuknya tegak dan bercabang. Batang kedelai biasanya berwarna ungu dan hijau tua. Kedelai berbatang semak dengan tinggi 30-100 cm. Batang kedelai dapat membentuk 3-6 batang. Baiklah, selanjutnya ada daun. Daun kedelai adalah daun menjemuk berwarna hijau, hijau tua, dan hijau kekuningan tergantung varietasnya. Daun kedelai memiliki ciri-ciri antara lain helai daun berbentuk oval dan tata letaknya pada tangkai daun bersifat majemuk berdaun 3. Umumnya, bentuk daun kedelai ada dua, yaitu oval dan lancip. Kedua bentuk daun tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Daun ini berfungsi untuk proses asimilasi, respirasi, dan transpirasi. Baiklah, selanjutnya ada bunga. Bunga kedelai termasuk bunga sempurna atau hermaprodit yang dimana pada bunga terdapat dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Penyerbukan terjadi pada saat mahkota bunga masih tertutup, sehingga kemungkinan terjadi penyerbukan silang alami sangat kecil. Bunga terletak pada ruas-ruas batang berwarna ungu dan putih. Tidak semua bunga menjadi polong walaupun telah terjadi penyerbukan sempurna. Dan yang terakhir ada biji. Biji kedelai berkeping dua yang terbungkus oleh kulit biji. Embrio terletak di antara keping biji. Warna kulit biji bermacam-macam, ada yang kuning, hijau, hitam, dan kecoklatan. Bentuk biji kedelai umumnya bervariasi, yaitu bulat lonjong, bundar, atau bulat pipi. Besar biji bervariasi tergantung dari varietasnya. Lahan yang cocok untuk menanam kedelai yaitu yang pertama, lahan tidak masam atau pH di atas 5. Yang kedua, bertekstur lempung, berpasir dan liat berpasir. Yang ketiga, memiliki kandungan bahan organik tinggi hingga sedang. Yang keempat, memiliki curah hujan 1000 sampai 2500 mm per tahun. Dan yang terakhir, memiliki temperatur 20 sampai 35 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman kedelai di lahan kering. Tahapan dan langkah yang dapat dilakukan yaitu persiapan lahan, pemilihan benih, pemberian pupuk, penanaman, dan pemeliharaan. Pada persiapan lahan dilakukan dengan membajak atau mencangkul tanah pada lahan hingga gembur, dibuat saluran drainase dan dibersihkan dari gulma. Selanjutnya itu pemilihan benih. Benih yang digunakan yaitu benih yang berkualitas baik, berukuran seragam, dan bebas dari penyakit dan jamur. Selanjutnya pemberian pupuk. Pupuk diberikan sebelum dilakukan penanaman. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk kandang, TSP, KCl, urea, pupuk organik, dan pupuk anorganik.
Baiklah, selanjutnya itu ada penanaman. Penanaman dilakukan dengan sistem tugal, yang dimana tanah dilubangi dengan kayu berbentuk bulat dan lancip. Pada satu lubang itu ditanam 1 atau 2 benih dan kemudian ditutup. Selanjutnya itu pemeliharaan, yang dimana pemeliharaan ini dilakukan dengan pembersihan gulma, penyulaman, penyiangan, dan penyiraman secara rutin. Pemanfaatan utama kedelai adalah dari biji. Berikut ini adalah olahan dari biji kedelai. Yang pertama ada tahu, yang kedua bermacam-macam saus penyedap seperti kecap, tausi, dan tauco. Yang ketiga ada tempe, yang keempat ada susu kedelai, yang kelima ada tepung kedelai, yang keenam ada minyak, dan yang terakhir ada makanan ringan. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai tanaman kedelai. Semoga bermanfaat. Bye-bye.